Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pada baik semua kabarnya. Ibu doakan semoga semuanya dalam kebaikan, diberi kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berjumpa dan selalu belajar bersama. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama supaya diberi kelancaran dalam belajar dan belajar kita menjadi bermanfaat dan berkah. Baik, silakan Andi memimpin doa selaku ketua kelas. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa kita bersama-sama tadi menjadikan berkah dan semoga dilancarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, silahkan selanjutnya anak-anak dibuka juz amalnya, juz 30. Kita baca surah-surah pilihan. Kita baca surat An-Nas sampai Al-Ikhlas. Baik, bisa dimulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, setelah berdoa kemudian membaca surat-surat pilihan akan Ibu absen. Baik, silahkan yang belum on cam ya, karena pembelajaran kita saat ini daring melalui Google Meet, maka silahkan on cam sementara Ibu bacakan daftar hadir supaya Ibu tahu siapa yang benar-benar hadir dan bertatap muka dengan Ibu. Baik, ketika Ibu panggil namanya silahkan bilang hadir dan dibuka mic-nya dan bilang hadir, seperti itu ya. Baik, yang pertama saya bacakan melalui laptop Ibu ya. Anissa Aulia hadir, baik. Bima Septian hadir. Selin apa hadir? Hadir. Guru Wicaksono, kemana anak ini ya? Sudah berapa pertemuan tidak ada kabarnya dan tidak ada izin ya? Semoga diberi hidayah dan bisa belajar dengan baik ya. Baik, selanjutnya Yulia Rahma hadir. Yeni Kurniawati sakit ya. Baik, pesan Ibu ya, karena saat ini adalah pandemi dan juga sekolah daring, maka dari itu dipersiapkan fisik dan mentalnya, karena kuliah daring di masa pandemi ini membutuhkan tenaga yang ekstra ya. Mentalnya juga harus diperhatikan. Harus banyak-banyak istirahat, makan cukup, dan dihindari stres. Baik, yang terakhir Zida Aulia hadir. Baik. Baik, setelah Ibu absen, Ibu akan menanyakan apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Baik. Jadi sebelum mulai pelajaran, hendaknya anak-anak
untuk meningkatkan motivasi belajarnya, meningkatkan minat belajar. Karena dalam belajar itu kalau nggak ada motivasi ya susah ya, nggak bisa sulit menerima pelajaran. Maka dari itu anak-anak harus meningkatkan motivasi belajar supaya mudah menerima pelajaran yang diberikan dan pelajarannya bisa disimpan dengan baik dan diamalkan. Baik, apakah anak-anak sudah pada sarapan ya pagi hari tadi? Wah, oh iya ya. Jadi anak-anak sudah fokus ini, sebagian ya pastinya. Karena hari ini puasa jadi nggak ada yang sarapan ya Bu. Baik, saya kira lupa sebelum pembelajaran ada yang sarapan pagi tadi. Alhamdulillah anak-anak semuanya ingat kalau hari ini sedang Ramadan, jadi kita wajib puasa, nggak ada yang sarapan ya tentunya. Tetapi pastinya udah pada sahur. Karena ibu tidak bisa memberikan ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi kalian, jadi ice breaking kali ini ibu berikan ibu tampilkan video. Semoga harapannya bisa meningkatkan konsentrasi anak-anak semuanya sehingga siap memulai pelajaran. Baik anak-anak, sudah dilihat videonya ya? Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa kandungan dari video tersebut? Nah, baik. Jadi tentunya ada pelajaran yang dapat diambil dari video tersebut. Jadi anak-anak harus tetap semangat dalam belajar selama masih diberi kesempatan belajar ya. Jadi jangan disia-siakan waktunya, dimanfaatkan waktu belajarnya dengan baik. Baik, apakah sudah siap memulai pelajaran anak-anak? Alhamdulillah sudah siap semuanya. Baik, ibu mulai pembelajarannya pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai materi sholat Jumat dan ibu kira anak-anak semuanya telah sedikit-sedikit paham mengenai sholat Jumat. Sekarang kita lanjutkan materi mengenai tata cara perawatan jenazah. Nah, ada yang tahu apa saja tahapan-tahapan perawatan jenazah? Mungkin ada yang pernah ikut memandikan atau sampai menggiring jenazah sampai kuburan. Nah, jadi ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perawatan jenazah. Baik, jadi bagi yang pernah mengikuti perawatan jenazah, khususnya dalam memandikan jenazah, pastinya sudah tahu ya ada aturan dalam memandikan jenazah. Jadi siapa aja yang boleh memandikan jenazah? Nah, yang boleh memandikan jenazah yaitu yang mahram, artinya misalnya suami atau istrinya dan keluarga yang mahram, atau orang yang sejenis kelaminnya. Misalnya jenazahnya perempuan, maka yang harus memandikan, yang boleh memandikan juga ya perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki, yang boleh memandikan juga harus laki-laki. Nah, apa hikmahnya dari aturan tersebut anak-anak? Nah, hikmahnya karena kita tahu antara lain jenis itu ada auratnya, maka yang dianggap aib itu bisa terjaga. Kemudian hari ini kita akan pelajari topik tata cara perawatan jenazah tentunya dengan KD, KI, dan tujuan sebagai berikut. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Kompetensi intinya sebagai berikut. Kemudian tujuan dalam pembelajaran ini sebagai berikut. Baik. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya anak-anak semuanya silahkan dibuka buku LKS-nya. Nah, silahkan dibaca secara singkat terlebih dahulu materi tentang perawatan jenazah ini. Kemudian setelah itu akan Ibu jelaskan secara menyeluruh tentang materi dari awal sampai akhir. Kemudian setelah Ibu jelaskan, silahkan didiskusikan dengan teman sebangkunya. Dan apabila ada yang belum dipahami atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan dengan Ibu.
Baik anak-anakku semuanya, mengapa ya kita harus mempelajari tata cara perawatan jenazah? Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa tujuannya mempelajari materi ini? Dan mungkin ada yang tahu perawatan jenazah itu tahapannya dari awal sampai akhir apa aja? Baik. Jadi di antara umat muslim itu sesama saudaranya ada hak-hak saudara sesama muslim yang harus dipenuhi oleh saudara muslim lainnya. Salah satunya ya ini perawatan jenazah. Jadi jenazah sendiri punya hak yang harus dipenuhi oleh saudara muslim lainnya, yaitu mengurus. Dari awal tahapannya yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian yang terakhir sampai menguburkan. Jadi 4 tahapan perawatan jenazah ini harus dilakukan oleh umat muslim terhadap muslim lainnya yang sudah meninggal. Baik, dari penjelasan yang Ibu berikan dari awal sampai akhir, apakah ada yang ditanyakan anak-anak semuanya? Apakah semuanya sudah paham? Baik, Ibu kira sedikit-sedikit sudah terbuka ya pikirannya mengenai materi ini. Kalau nggak ada yang tanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Silakan, Siska dijawab ya. Bagaimana aturan penggunaan kain kafan bagi laki-laki dan perempuan? Silakan. Betul sekali jawaban dari Siska. Ibu jelaskan lagi ya, karena dalam pengkafanan jenazah itu pastinya ada aturannya, ada perbedaan penggunaan kain kafan antara laki-laki dan perempuan. Penggunaan kain kafan bagi laki-laki adalah 3 helai atau 3 lapis kain kafan. Kalau perempuan itu lebih tebal lagi, yaitu ada 5 helai atau 5 lapis kain kafan yang digunakan. Jadi ada aturannya ya anak-anak. Baik anak-anakku semuanya, sudah Ibu jelaskan materi mengenai tata cara perawatan jenazah dari awal sampai akhir. Setelah ini untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya tetap Ibu yang menjelaskan, tetapi ada tambahan tugas, yaitu akan Ibu bagi kelompok-kelompok diskusi. Nah, kelompok-kelompok diskusi ini nanti tugasnya mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan tema-tema yang akan Ibu bagi sesuai kelompoknya juga. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, sebelum Ibu jelaskan, kelompok-kelompok diskusi ini menjelaskan hasil diskusinya, kemudian Ibu tambahi, begitu ya. Nanti pembagiannya Ibu kirim di grup WA kita. Baik. Sebelum Ibu akhiri, apa masih ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Saya kira sudah pada paham ya mengenai materi ini. Baik, paling akhir nih, Ibu mau tanya atau mungkin ada yang mau menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Siapa bisa angkat tangan dan open mic-nya? Baik, Dinda, disilakan. Baik, bagus sekali penjelasan dari Dinda. Jadi Ibu tambahi ya kesimpulannya. Dari materi yang kita pelajari pada hari ini, bisa kita simpulkan bahwasanya perlu kita sadari bahwa Islam itu merupakan agama yang sangat menghargai hak-hak umatnya. Ya, khususnya umat Islam ya. Kemudian pada umumnya umat-umat agama lainnya. Salah satu hak yang perlu dipenuhi antar umat muslim yaitu hak dalam perawatan jenazah. Jadi hak seorang jenazah itu harus dipenuhi oleh umat muslim lainnya, dari awal memandikan,
terus mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Dengan demikian harapannya dalam satu umat dengan umat yang lainnya itu dalam satu masyarakat bisa saling peduli dan terbangun budaya saling tolong menolong, sehingga dalam berkehidupan itu semuanya tertata ya, berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan Islam pada khususnya dan aturan negara atau adat secara umum. Baik, ini Ibu beri tugas ya, supaya di masa pandemi ini kalian tidak pastinya banyak waktu ya. Jadi Ibu beri tugas rumah. Silahkan dibuka halaman 22. Ya. Ada soal latihan halaman 22 sampai 25. Silahkan dikerjakan dalam tenggang waktu 1 minggu ini. Karena biasanya sebelum pandemi kita koreksi bersama-sama di dalam kelas. Untuk kali ini karena pandemi, maka hasil jawabannya bisa dikirimkan di email Ibu. Nanti Ibu share emailnya di grup kelas kita. Baik, mohon diperhatikan ya, Ibu harap semuanya mengerjakan karena akan Ibu akumulasikan nilainya untuk nilai akhir. Baik, sudah ya. Baik, karena rangkaian kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir sudah terlaksana, maka untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa kafaratul majelis untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa manfaat, berkah bagi semuanya, bagi Ibu sendiri, juga untuk kalian semua anak-anakku. Semoga menjadi anak-anak yang berilmu dan bermanfaat. Baik, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.